Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ujian kimia. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal SBMPTN tahun 2018 untuk paket soal 414. Baik, kita ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 ada struktur ya. Ini ada strukturnya. Terus yang ditanyakan produk oksidasi senyawa di atas adalah. Oke, jadi kalau misalnya senyawa ini dioksidasi itu produknya apa ya? Nah, kalau kita lihat ya, gugus fungsinya itu di sini adalah alkohol. Nah, jenis alkohol yang ada pada senyawa ini adalah alkohol sekunder ya, alkohol sekunder. Masih ingat kalau misalnya alkohol sekunder itu kita oksidasi, hasilnya adalah senyawa keton ya. Jadi kalau alkohol sekunder itu kita oksidasi adalah senyawa keton. Jadi keton itu kan gugus fungsinya C rangkap 2O kayak gini ya. Nah, kalau misalnya ini kita oksidasi berarti produk yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, ini produknya. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke. Untuk produk oksidasi alkohol sendiri selain alkohol sekunder ya, kan ada alkohol primer. Jadi kalau alkohol primer ini kita oksidasi itu masih ingat hasilnya apa? Ya, betul sekali ya, hasilnya adalah senyawa aldehid. Oke. Jadi aldehid itu kan gugus fungsinya C rangkap 2O kemudian H. Kemudian aldehid kalau dioksidasi lebih lanjut ini hasilnya adalah asam karboksilat ya. Jadi hasilnya adalah asam karboksilat. Nah, gugus fungsi asam karboksilat itu C rangkap 2O kemudian OH. Oke, kayak gitu ya. Kalau misalnya dapat soal untuk oksidasi alkohol, apakah itu alkohol primer, sekunder ataupun ya alkohol tersier ya. Untuk alkohol tersier itu tidak ada produk oksidasinya ya. Jadi tidak bisa dioksidasi untuk alkohol tersier. Oke, itu untuk soal nomor 1 ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Senyawa di atas yang bersifat polar adalah. Oke, jadi ada empat jenis senyawa ya. Jadi yang ditanyakan yang bersifat polar. Oke. Jadi masih ingat ya, kalau misalnya senyawa polar itu ciri-cirinya adalah kalau kita lihat dari struktur ya. Kalau kita lihat dari struktur senyawanya itu untuk senyawa polar tidak simetris. Ya, strukturnya tidak simetris. Kemudian pada senyawa polar pada atom pusat ya itu ada pasangan elektron bebasnya. Jadi untuk senyawa polar itu punya pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita lihat dari struktur yang pertama AlBr3 ini kan atom pusatnya Al ya. Nah, kita lihat dari segi struktur ini dia simetris ya, simetris. Kemudian pada atom pusat Al itu dia tidak punya pasangan elektron bebas. Sehingga kita bisa simpulkan senyawa yang pertama ini dia bersifat nonpolar ya. Oke, kemudian lanjut untuk senyawa yang kedua. Senyawa kedua itu karbon mengikat 3 atom hidrogen dan 1 klorida. Nah, kalau kita lihat dari struktur ini hampir simetris ya, cuman karena ada atom klor di sini, atom klor itu lebih elektronegatif ya, atom yang elektronegatif. Jadi cenderung untuk menarik elektron ke dirinya ya. Jadi atom atau elektron dari karbon ini cenderung tertarik ke klor sehingga terbentuk dipol ya, terbentuk dipol. Jadi ada gaya dipol di sini. Nah, strukturnya itu dia tidak simetris. Jadi ada gaya ya. Klor itu cenderung penarik elektron. Meskipun pada senyawa ini, pada atom pusatnya karbon itu dia tidak punya pasangan elektron bebas ya. Tetap senyawa ini bersifat polar karena ada atom yang dominan ya, penarik elektron, yaitu klor. Kemudian senyawa yang kedua itu CO2 ya. Ini senyawanya CO2. Nah, kalau kita lihat ini jelas ya. Dari segi struktur itu dia simetris, terus pada atom pusat juga tidak punya pasangan elektron bebas, sehingga ini bersifat nonpolar. Oke, kemudian senyawa yang terakhir itu NCl3. Kalau kita lihat dari strukturnya ini nitrogen ya mengikat 3 klor. Pada atom pusat nitrogen itu ada satu pasang elektron bebas ya. Terus kita lihat di
ikatannya pada klor yang ini, itu ikatan yang terbentuk adalah kovalen koordinasi. Ya, ikatan kovalen koordinasi. Sehingga strukturnya ini meskipun kelihatan simetris, tapi terdapat ikatan kovalen koordinasi di sini. Dan pada atom pusat terdapat pasangan elektron bebas. Sehingga senyawa yang keempat ini juga bersifat polar ya. Oke, jadi senyawa yang bersifat polar itu ada pada senyawa 2 dan senyawa 4. Oke, 2 dan 4 berarti jawabannya delta. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Persentase massa atom krom ya dengan Ar52 dalam suatu mineral anorganik adalah 52%. Jadi persentase ini ya, persentase Cr itu dalam suatu mineral sebesar 52%. Jika tetapan Avogadro 6,0 kali 10 pangkat 23 jumlah atom Cr dalam 2 gram mineral tersebut. Jadi mineralnya sendiri itu 2 gram ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah atom kromnya. Oke, kalau jumlah atom itu kan sebenarnya sama dengan jumlah partikel ya yang ditanyakan. Nah, jumlah partikel sendiri kan rumusnya adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro ya. Yaitu di soalnya disebut bilangan Avogadro-nya 6,0 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti untuk menghitung jumlah atom krom kita harus cari molnya dulu ya. Oke, Ar-nya sudah ada, jadi kan untuk menghitung mol berarti massa dibagi Ar dari krom ya. Kemudian dikali dengan bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Oke, untuk Ar-nya sendiri kan krom sudah diketahui sebesar 52. Nah, kita sisa cari untuk massa dari atom krom ya. Nah, diketahui mineral itu totalnya 2 gram. Berarti kita bisa pakai persamaan, masih ingat ya, untuk stoikiometri kan persen Cr sama dengan jumlah atom Cr dalam mineral tersebut. Ini kita misalkan X ya. X dikali Ar dari Cr. Oke. Kemudian ini dibagi dengan Mr total ya. Oke. Kemudian kita kali dengan 100%. Oke, kali 100%. Nah, persen kromnya kan sudah diketahui di soal ya, 52% sama dengan X-nya ini jumlah atom kromnya kita belum tahu ya berapa. ArCr itu 52. Oke, dibagi dengan Mr-nya juga kita belum tahu, dikali dengan 100%. Oke. Nah, ini kita bisa ubah dalam bentuk X per Mr ya. Oke. X per Mr sama dengan 52% dibagi 52 ini kali 100% ya, berarti 5200%. Ini persennya habis, 52 bagi 5200 kan dapatnya 1/100 ya. Oke, kayak gini, 1/100. Berarti kalau kita lihat itu jumlah X-nya itu sama dengan 1 ya, kemudian jumlah Mr-nya itu 100. Berarti kita bisa hitung gram Cr sama dengan X dikali Ar dari krom ya, dibagi dengan Mr total dikali gram total. Kayak gitu. Jadi X-nya kan 1 dikali 52 dibagi Mr-nya 100. Kayak gitu. Dikali gram totalnya, gram dari massa mineralnya ya, yaitu 2. Oke, ini kita bisa coret dapatnya 50. Berarti dapatnya 52/50 ya. Oke, 52/50. Jadi massa dari krom sendiri adalah 52/50. Sehingga kita bisa hitung jumlah partikelnya ya. Oke. Jadi jumlah partikelnya sama dengan mol kali bilangan Avogadro, massanya 52/50 dibagi Ar-nya itu 52 ya, dikali bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, ini kan kita bisa coret ya, yang 52 ini kita bisa coret. Berarti dapatnya 6 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 50. Oke. 6 bagi 5 itu kan dapatnya 1,2 ya. 1,2. Kemudian 10 pangkat 23 dibagi 10 berarti 10 pangkat 22. Ya.
berarti jawabannya 1,2 kali 10 pangkat 22. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah Charlie. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4. Reaksi berikut terjadi pada 1600 derajat Celcius. Reaksinya adalah 2B2O3 ditambah C ya, menghasilkan B4C ditambah 6CO. Dalam suatu reaksi digunakan 14 gram B2O3 dengan MR70 dan 9,6 gram C, AR-nya 12. Jika reaksi memberikan presentasi hasil sebesar 80%, massa B4C dengan MR56 yang diperoleh adalah, jadi yang ditanyakan adalah massa B4C ya. Nah, untuk menghitung massa B4C berarti kita harus cari molnya dulu ya, dari reaksi B2O3 tambah C. Nah, diketahui di soal B2O3 itu 14 gram ya, 14 gram. Kemudian MR-nya 70, berarti ini kita bisa hitung molnya ya. Oke, 14 bagi 70 ini dapatnya 0,2 mol. Kemudian untuk karbon itu 9,6 gram dan AR-nya 12. Nah, kalau dibagi ini dapatnya 0,8 ya. Ini mula-mula. Oke, ini mula-mula. Nah, terus kita reaksikan pakai MBS ya. Oke. 0,2 dengan 0,8 ya. Berarti yang bereaksi mol dari B2O3 yaitu 0,2. Jadi di sini 0,2. Untuk koefisiennya 2 ya. Terus untuk karbon kan koefisiennya 7, berarti yang bereaksi di sini 0,7. Nah, untuk B4C kan koefisiennya 1, berarti yang bereaksi 0,1. Ya, ini habis, ini bersisa 0,1. Nah, di B4C itu terbentuk 0,1 mol. Oke, kita sudah dapat mol dari B4C. Nah, kita bisa hitung masanya ya. Gram sama dengan mol dikali AR-nya atau MR-nya. 0,1 dikali MR-nya dari B4C yaitu 56. Berarti hasilnya 5,6 gram. Oke. Nah, sampai sini belum selesai ya, karena di soal dia bilang jika reaksi memberikan presentasi hasil sebesar 80%. Jadi presentasi hasilnya hanya 80%. 80% dari 5,6 ya. Nanti kita kali 5,6 dikali 80%, yaitu 80 per 100. Oke, ini dapatnya 4,48 gram. Berarti jawabannya yang tepat adalah Charlie. Oke. Baik, untuk soal nomor 5 ya. Perak oksida dengan MR232 terurai menurut reaksi berikut. Jadi reaksinya 2Ag2O ya. Ini menghasilkan 4Ag ditambah O2. Pada V dan T yang sama, 11 gram gas X memberikan tekanan yang sama dengan tekanan gas O2. Hasil penguraian 116 gram Ag2O. Massa molekul relatif gas X adalah, oke, jadi diketahui massa dari Ag2O adalah 116 gram ya. Kemudian MR-nya itu 232. Berarti kalau ada massa sama MR berarti ini jelas ya, kita bisa hitung molnya. Jadi mol sama dengan massanya dibagi MR-nya 232. Oke, ini berarti dapatnya setengah. Setengah itu berarti 0,5 mol. Nah, jadi pada V dan T yang sama 11 gram gas X memberikan tekanan yang sama dengan tekanan gas O2. Nah, kita nanti bandingkan ya. Untuk tekanan gas X ini sama dengan tekanan gas O2. Oke. Untuk mol Ag2O itu sebesar 0,5 ya, koefisiennya 2. Nah, terus kita bisa hitung dari mol oksigen ya. Ini koefisiennya 1. Kita pakai perbandingan koefisien. Jadi untuk koefisiennya 1 berarti setengah dari 0,5. Oke. Berarti dapatnya 0,25 mol ya. Untuk gas oksigen. Nah, masih ingat ya pada persamaan gas ideal ya, PVNRT. Nah, di soal diketahui atau disebutkan pada V dan T yang sama. Jadi V dan T-nya sama. Nah, karena R juga adalah konstanta, jadi pasti nilainya juga sama ya. Ini VRT-nya kita coret. Berarti tekanan itu sama dengan mol. Oke. Kita ganti mol X sama dengan mol dari oksigen. Nah, untuk mol X itu kan massa dibagi AR dari gas X. Kemudian mol dari oksigen itu 0,25.
Massa dari gas X adalah 11, kemudian AR yang ditanyakan ya, AR dari gas X sama dengan 0,25. Berarti AR dari gas X sama dengan 11 dibagi 0,25. Oke, 11 dibagi 0,25 dapatnya 44. Oke, berarti jawabannya adalah E.